Halo, kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku dan suami menyusuri beberapa tempat wisata di sekitar Jogja. Pertama, kami mengunjungi hutan pinus Mangunan yang ada di Imogiri. Tempatnya cantik banget, indah. Sajian utamanya itu adalah ya pohon-pohon pinus ini dengan jembatan kayu yang dibuat sedemikian rupa, meliuk-liuk mengikuti kontur tanah yang gak rata. Nah, di sini kayak ada amphitheater dari bangku-bangku kayu dan di tengahnya itu ada panggung. Selain jembatan-jembatan kayu, di sini juga ada semacam taman di atas bukitnya dan pemandangan dari atas bukit ini tuh cantik banget. Kita bisa melihat pemandangan di kejauhan dengan awan dan kehijauan pohon di sekitar. Alhamdulillah waktu kami ke sana kemarin itu cuacanya sangat cerah. Jadi pemandangan yang bisa kami lihat juga jadi sangat cantik. Ada banyak orang juga yang berwisata ke sini dan sama menikmati pemandangan ini dengan duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Anginnya lumayan kencang juga dan udaranya dingin sih menurutku, karena dia berada di selatan atau karena dia berada di perbukitan, jadi anginnya dingin dan sejuk gitu. Hari berikutnya kami ke daerah Kaliurang. Tujuan utamanya adalah Museum Ulen Sentalu. Nah, di museum ini itu mereka menyediakan berbagai macam paket tour gitu. Kita ambil salah satu paket dan waktu tour itu kita nggak boleh videoin. Video-video yang ku ambil ini adalah di area luar museum. Lihat ini deh, ini tuh mirip kayak Dementor nggak sih? Aku ingat Dementor lihat patung-patung ini. Pemandangan di sini juga nggak kalah indah, sangat estetik, tapi juga seni budayanya itu kuat banget kerasa. Nah, di bagian belakang dekat kafenya itu ada semacam taman juga yang lagi-lagi menjorok ke atas bukit. Kita coba explore, nggak banyak orang yang mau naik ke sini karena lumayan tinggi dan kalau dari habis tour kan lumayan capek ya. Tapi kita bela-belain ke sini karena itu tadi indah, hijau pula. Ada patung besar, tapi mohon maaf aku nggak sempat googling itu patung siapa. Sepertinya seorang tokoh atau hero gitu. Dan ya kita bersantai sebentar di sini untuk menikmati pemandangan alam yang sangat hijau dan indah ini. Suka banget kesini, turnya juga sangat informatif dan itu mengisi missing link yang ada di kepala kami. Setelah dari Museum Ulen Sentalu, kami pergi menuju Bunker Kali Adem. Di perjalanan kami melewati area paket lava tour Merapi. Seru banget sih lihat mobil-mobil jeep yang bergantian melewati area sungai, tapi aku belum tertarik untuk nyoba.
Nah sekarang ini kami udah sampai ke Bangker Kali Adem. Ceritanya cukup cukup mengerikan, karena ada 2 relawan yang terkurung di sana kan dan tewas pada saat Gunung Merapi meletus. Bonusnya di sini adalah kita bisa melihat Gunung Merapi dari jarak yang paling dekat manusia itu kita boleh sampai gitu. Alhamdulillah juga meskipun langit gak yang cerah-cerah banget, puncak Gunung Merapinya tuh kelihatan waktu kami ke sana. Meskipun sudah mulai tuh ada banyak awan hitam, dan ya setelah kami ambil video ini itu hujan. Dari sana kami pergi ke Kopi Klotok yang terkenal itu. Dan tebak, karena ini musim liburan, suasananya rame pol. Aku gak videoin karena emang se-crowded itu, dan bikin kesan kita karena kami sama-sama pertama kali ke sana itu gak bagus gitu. Tapi sebenarnya mungkin tempatnya oke, karena yang ditawarkan adalah konsep makan semacam piknik gitu. Area pikniknya pun banyak dan luas sebenarnya, tapi karena kemarin itu orang yang kesana lumayan banyak, jadi ya penuh juga seluas apapun tempat yang disediakan. Dan yang paling penting, yang mungkin menjadi ciri khas Kopi Klotok juga, harga di sana, harga makanan di sana lumayan murah. Untuk rasanya oke lah ya untuk dinikmati bersama keluarga. Dan karena kami masih lapar, kami pun mampir lagi ke sebuah rumah makan di perjalanan kami pulang untuk mengisi perut ya, sebelum menutup hari dan bersiap untuk petualangan besok selanjutnya. Keesokan harinya sebelum kembali jalan, suami mau beli topi dulu, dan akhirnya dia pilih salah satu yang dia sukai sesuai yang kurekomendasikan juga. Kali ini kita jalan-jalan ke arah Magelang. Tebak kita mau kemana? Kita mau ke area Neval Panzava. Di jalan tuh suasananya, cuacanya panas banget, cerah gitu ya. Tapi semakin mendekati area titik lokasinya itu, awan-awan hitam mulai banyak ngumpul gitu dan menutupi puncak Gunung Sumbing yang menjadi latar utama di lokasi wisata ini. But it's okay, pemandangannya tetap sangat seindah itu. Gila, Masya Allah. Alhamdulillah aku bisa melihat lukisan alam langsung, meskipun jalan ke sana lumayan sangat jauh dari tempat kami, tapi worth it sih menurutku. Dan yang paling kami notice itu adalah suhunya. Suhunya meskipun gak yang sedingin di Dieng, yang menurutku suhunya itu udah bikin ganggu. Di sini suhunya juga dingin. Cek di HP sih cuman kayak 19 derajat Celcius gitu. Meski yang ketangkap di kulitku kayak lebih rendah dari itu sih suhunya. Kami lama menikmati landscape alam, terutama pemandangan di bukit yang
di bangunan-bangunan berwarna-warni itu, meskipun warna-warnanya udah pada pudar ya, jadi nggak yang semencolok dan seindah itu lagi kurasa. Tapi tetap saja bikin emes karena kok ada ya orang bikin rumah di area pegunungan gitu. Kita yang lihat dari jauh jalanan yang tinggi terjal curam itu aja kayak cukup ngeri. Lama-kelamaan kami berdiri di gardu pandang ini, kabutnya makin tebel cuy. Pemandangan di sekitar tuh jadi tinggal putih doang. Jarak pandang yang awalnya lumayan jauh itu jadi semakin pendek gitu. Wah, gila. Ini adalah salah satu pengalaman yang cukup mengesankan bagi aku. Nah, terus karena kita mau cari tempat sholat, kita kemudian nyari masjid kan. Masjid itu ada di atas. Iseng-iseng lah nyoba jalan kaki. Ternyata nyampe. Pas lihat di bawah itu, aku sih mikirnya kayak gak mungkin banget nih sampai ke atas karena kayak terlihat sangat tinggi gitu. Tapi ketika coba dijalanin, ya nyampe. Pemandangan dari atas juga tambah sangat cantik sih. Dan tebak waktu wudhu, airnya dingin banget. Gila. Alhamdulillah aku bisa menikmati pemandangan seindah ini langsung, merasakan udaranya. Nah, ini adalah Taman Depok, salah satu spot wisata di desa ini. Dia nggak yang terlalu luas, tapi bisa menjadi titik tempat wisata orang-orang untuk duduk dan melihat pemandangan di sekitar. Di sini ada banyak penjual lokal yang jual hasil kebun. Ini teh dan berbagai hasil bumi lainnya. Dan lihat pemandangannya masih seindah itu, cantik banget, Masya Allah, Tabarakallah. Dan di jalan pulang kami tentu gak melewatkan untuk mampir ke satu spot wisata lagi, yaitu Negeri Sayur Sukomakmur. Areanya tuh masih dekat, tapi menurutku juga cukup jauh masuk ke dalam. Dan kalau nggak yang niat-niat banget itu nggak bakalan kesini sih, karena jalannya lumayan curam, gila. Dan berkabut juga kita ke sana. Bisa dilihat kabutnya sangat tebal. Dan kita pulang dengan capek. Hari berikutnya kita ke arah yang berbeda lagi, yaitu ke Kabupaten Gunung Kidul. Ini pertama kali bagi aku menjelajah area ini karena sangat jauh ke ujung. Kita menuju ke area Pantai Drini. Pemandangannya tuh indah banget di jalan. Bahkan di jalan aja udah indah. Belum sampai tujuan pun udah semenakjubkan itu pemandangannya. Nah, di sini ada beberapa tempat objek wisata. Salah satunya ada On The Rock dan Drini Park. Kita menikmati laut lepas yang Masya Allah itu warna lautnya biru banget. Cuacanya sangat panas dan itu menambah keindahan pemandangan yang kita lihat sih. Orang-orang yang berkunjung ke sana juga sedang banyak-banyaknya. Dan kita mencoba explore ke Pulau Drini dengan menyeberang. Ada jembatan yang bisa kita lewati dengan berjalan kaki. Ada banyak orang bermain kano dan wow, ini pemandangan laut lepas dengan tebing karang di Gunung Kidul yang cantik banget, Masya Allah.
Jujur aku kayak jarang sih lihat pantai seindah ini. Worth it untuk didatengin jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Ombaknya tuh tinggi banget karena mungkin dia datang dari laut lepas. Kita mengitari pulau yang sebenarnya cukup kecil, tapi kalau mager juga nggak bakal keputar. Di sisi-sisinya itu ada spot untuk foto, untuk bersantai, untuk duduk. Di beberapa spot kami berhenti untuk mengabadikan momen dan ya duduk-duduk aja gitu, menikmati pemandangan. Dari sana kami langsung pulang, langsung balik ke kota Jogja dengan melewati jalan yang sama dan pemandangan yang indah. Pemandangan ini mengingatkanku dengan pantai Pandawa di Bali yang tebingnya 2 berdempetan itu loh. Cantik banget. Jadi segitu dulu ceritaku tentang berwisata di sekitar Jogja. Sampai jumpa di cerita traveling selanjutnya.